Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita sama-sama angkat pujian satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Pimpin kebaktian kami ini ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat. Amin saudara. Mari saudara yang cepat bangkit berdiri. Tangan pujian kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya.
walaupun gunung itu. Karena kita tetap percaya Tuhan kita Allah yang setia. Amin. Haleluya. Allah yang sangat mengerti akan kehidupan kami, Allah yang selalu ada di dalam setiap hidup kami. Ada banyak tantangan dalam hidup ini, di dalam dunia ini, tapi terima kasih kami punya Allah yang besar, Allah yang selalu peduli dengan kehidupan kami, dan kami boleh menikmati dan merasakan segala kebaikan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Allah. Dan kalau sebentar kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara lagi bagi kami semua melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Benar-benar kami dapat merasakan dan menikmati pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Ada kuasa yang dari Tuhan yang berkarya di dalamnya, sehingga kami yang datang dengan sakit pulang dengan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong Tuhan, yang mengalami kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Saudara-saudara, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Allah setia terhadap orang yang mengasihinya, dan kesempatan ini saudara-saudara kita akan memperhatikan tentang orang yang mempunyai kasih Allah dikenal oleh Allah. Kita akan melihat 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-3. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ayat ini saudara-saudara muncul pada saat Rasul Paulus dia mengirim surat kepada jemaat yang ada di Korintus ini, dan ini berbicara tentang persembahan berhala. Jadi berbicara tentang persembahan berhala, ada orang-orang yang sekalipun sudah percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak memahami, tidak mengerti tentang persembahan ini harus dibagaimanakan, sehingga ada juga yang menyalahgunakannya, menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dimakan, ya, dan bisa untuk berfaedah, ya, baik untuk pribadi ataupun untuk keluarga dan orang lain. Nah, ini ada satu penekanan yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dan saya yakin juga saudara-saudara ini disampaikan buat kita jemaat yang ada di GPDI Padamulya. Amin, saudara. Di dalam kata apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi dalam satu tindakan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus memperlihatkan bahwa dia mengasihi Allah. Sehingga kalau orang yang mengasihi Allah tidak mungkin melanggar akan perintah Tuhan, tidak mungkin melanggar apa yang sudah dilarang oleh Tuhan. Kalau di sini sekali lagi berbicara tentang berhala yang persembahan berhala yang tidak diizinkan oleh Allah untuk melakukannya. Nah, ini saudara-saudara berbicara dari setiap orang yang percaya harus mentaati akan kebenaran firman Allah, sehingga kalau dia taat akan kebenaran firman Allah, berarti dia memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang percaya yang mengasihi Allah. Ada haleluya, saudara. Karena kalau seandainya kalau kita memperhatikan saudara-saudara di dalam bagian terakhir dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi artinya di dalam perjalanan orang yang percaya kepada Tuhan itu dinilai oleh Allah. Tindakannya, apakah dia melakukan firman atau tidak, itu semua diperhatikan oleh Allah. Apakah kepedulian orang yang percaya itu atau apa yang dia tonjolkan di dalam pengiringannya kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Betul nggak, saudara-saudara? Saya tidak bisa mengatakan bahwa si A, B, C, jemaat yang ada di sini seperti ini, tidak bisa. Karena seringkali saudara-saudara perkataan dengan muka kita seringkali berbeda dengan di hati.
Tapi puji Tuhan, di sini semua mempunyai hati yang mengasihi Allah. Sehingga hati yang mengasihi Allah akan terpancar di dalam mukanya. Amin. Dan haleluya saudara. Kan semuanya berseri-seri nih. Habis memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, itu harus terpancar saudara-saudara. Walaupun pasti saudara mau ada penilaian ini mau dibawa kemana ini khotbah ya. Tetapi intinya ya kalau kita perhatikan di sini saudara bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus memperlihatkan kasihnya kepada Tuhan dengan tindakan yang dia ambil. Jadi langkah hidupnya itu betul-betul memperlihatkan bahwa saya orang percaya. Sehingga karena saya orang percaya, tindakan saya harus memperlihatkan bahwa saya mengasihi Tuhan. Jadi tindakan yang dilakukan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan dari hal-hal yang ada di luar. Yang tadi kalau kita melihat tentang berhala tadi, persembahan berhala. Jadi di situ kita bisa mendapatkan satu hikmah bahwa Allah tidak akan pernah berkompromi dengan sesuatu yang bukan dari kehendaknya. Ada kan yang suka nggak apa-apa, itu cuma terjadi di luar sana. Ada haleluya. Tapi di sini semuanya percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Allah. Sebab sangatlah disayangkan saudara-saudara, kita sudah memperlihatkan kesetiaan kita ataupun ketaatan kita, lalu kata-kata yang terakhir ini kemudian dibalikkan. Tadinya dikenal oleh Allah hanya karena melanggar atau tidak mengikuti firman Tuhan. Lalu kemudian Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Jangankan saudara-saudara sebagai, katakanlah sebagai jemaat, bukan merendahkan, dijauhkan Tuhan. Saya sangat menghormati, karena kalau tidak ada saudara, berarti tidak ada saya juga di sini yang gemuk begini. Kan itu juga dari saudara juga, saudara ya. Ada haleluya saudara. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan punya jemaat yang peduli dengan kami. Puji Tuhan. Berbicara tentang dikenal oleh Allah, saudara, ada ayat yang mengungkapkan. Saya katakan tadi kan, jangankan jemaat biasa, hamba Tuhan pun yang sudah melakukan banyak hal, tetapi tidak takut kepada Tuhan, artinya melayani Ia, menjalankan aktivitas dosa juga lancar. Sehingga ada ayat yang mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Maka ada kemudian yang berkata bahwa bukankah aku sudah melakukan banyak mujizat? Nah, siapa yang melakukan banyak mujizat? Bukankah aku sudah begini, begitu, dan lain sebagainya? Tetapi pada akhirnya dikatakan aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Tindakan yang sangat bertolak belakang itu dilakukan. Misalnya seperti menekuni sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah tahu-tahu itu salah, ditekuni. Sudah diingatkan oleh kebenaran firman Allah, tetapi tetap aja dilakukan. Tuhan tolong kita semua supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa melepaskan dari sesuatu yang mengikat, yaitu dosa. Dosa itu suka mengikat loh saudara. Sehingga betul-betul apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah, ada perbedaan antara orang percaya, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Dan saudara-saudara, saya suka berkata begini, kalau soal kekurangan, kita harus melihat apa yang dijalankan oleh orang yang percaya sekarang, bukan yang lalu. Ada haleluya saudara? Karena banyak orang, saudara, udah puluhan tahun yang lalu kesalahannya, sampai sekarang masih diingat-ingat. Jadi kalau melihat orang itu yang sekarang mungkin Tuhan sudah ubahkan dia, sudah robah dia menjadi seorang yang suci, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat orang yang penilaiannya masih yang lalu itu, dia lihat orang itu seperti kayaknya dosa terus orang itu. Makanya saya katakan kepada kita, kalau mau melihat seseorang, lihat hari ini. Amin, saudara. Jangan lihat yang lalu. Makanya kan Rasul Paulus mengingatkan apa tuh? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Sebenarnya yang dilupakan oleh Rasul Paulus itu adalah dosa-dosa yang dia lakukan, kesombongan dia. Sombong banget loh Rasul Paulus itu dulu sebelum bertobat. Waduh, dia sangat bangga dengan keyakinan dia mengikuti hukum Taurat. Dia boleh dikatakan hampir sempurna menjalankan hukum Taurat. Bahkan ada ayat kalau tidak ada celahnya dia. Semuanya dilakukan oleh dia. Tetapi kemudian pada waktu dia mengenal Kristus, dia katakan itu semua adalah sampah. Dia pintar loh saudara. Dia guru. Tetapi pada waktu dia mengenal kepada Kristus, dia anggap itu semua sampah. Sampah itu disimpan apa dibuang? Dibuang. Diinjak-injak. Mana ada orang, wah saya mau pergi ke tempat sampah. Di sampah itu, saudara-saudara, seringkali kalau sampah banyak, masih 20 meter dan baunya minta ampun. Itu sampah, saudara. Nah itu Rasul Paulus mengingatkan. Itulah sebabnya sekali lagi saya mau mengingatkan kepada kita, di dalam kita menjalankan kasih kita kepada Tuhan untuk dosa, lihat hari ini. Ada haleluya saudara. Untuk pelanggaran, lihat hari ini. Jangan ingat-ingat yang masa lalu. Kalau ingat-ingat yang masa lalu, misalnya kebanggaan, wah dulu saya seperti apa dulu gitu ya. Katakanlah secara materi begitu berkelimpahan, misalnya seperti itu. Masih diingat lalu masih terbawa sampai sekarang, berarti kan misalnya sekarang maaf, udah ada kekurangan misalnya. Tidak seperti dulu. Tetapi kalau misalnya sikap yang dulu masih terbawa sekarang, itu kan nanti orang lain bisa mencela kita. Kalau misalnya rasa bangga yang dulu itu masih dibawa sampai sekarang. Makanya saudara-saudara, kita perlu memperhatikan proses yang dari Tuhan. Kalau kita melihat proses yang dari Tuhan, saudara, kita akan menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Dan saya yakin saudara, firman Allah itu tidak pernah salah. Belajar dari perkara yang kecil, ini sangat luar biasa saudara. Kenapa sih tiba-tiba ada orang yang kemudian, wah, dari yang tidak punya apa-apa, kemudian kelihatan, wow, luar biasa, sudah kaya misalnya. Tetapi tetap aja nggak sombong. Karena apa? Sudah belajar dari perkara yang kecil. Nah itu saudara-saudara, saya yakin kita semua di sini mau menjadi kaya secara materi juga.
Tetapi kalau Tuhan izinkan sekarang kita belajar dari perkara yang kecil, ini adalah kebenaran firman Allah. Dan firman Allah saya yakin itu sesuatu yang tidak pernah salah. Tuhan ingin mengangkat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Dia ingin membawa kepada posisi yang dihormati, posisi yang disegani, tetapi sesuai dengan kadar anugerah Allah. Tetap. Nah, kita perlu belajar dari Raja Daud. Saya suka ambil apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Dia tidak pernah lupa bahwa dia adalah seorang penggembala kambing domba yang dikatakan oleh kakaknya itu cuma 2-3 ekor. Apa yang dia mau banggakan? Kalau ribuan ekor kali itu, wah, saya gembala, tapi ribuan ekor. Tapi ini cuma 2-3 ekor. Tetapi di puncak di mana dia dapatkan apa yang Tuhan berikan, dia tetap berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Jadi kerendahan hati itu tetap ada. Sehingga walaupun di tingkat yang sudah tinggi, dia tetap berada di posisi yang rendah hati. Dia belajar dari perkara yang kecil. Bahkan kalau saya melihat memang tidak dicatat, dia tidak dihargai, tidak dihitung oleh orang tuanya. Karena pada waktu Samuel datang di keluarganya, kan dia di mana? Jaga kambing domba. Artinya mungkin pada waktu itu disuruh dia, Daud, kamu ke sana, ada nabi yang mau datang. Tetapi ternyata saudara, orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia justru diperhitungkan oleh Allah. Kalau kita misalnya disakiti, dihina, terima aja. Karena kita sementara mau diproses oleh Tuhan untuk mau diangkat. Ada orang yang tidak mau misalnya direndahkan. Kalau di dalam Tuhan, kalau kita merasa direndahkan, terima aja dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Siapa yang mau direndahkan? Tetapi kalau itu adalah seizin Tuhan, percayalah saudara-saudara, kita sementara diproses untuk diangkat oleh Tuhan setinggi mungkin, sesuai dengan kapasitas di mana kita mampu untuk terima itu. Jadi Tuhan juga tahu saudara, kalau kapasitas kita terima 100, tidak mungkin dia kasih 200, enggak. Nanti kalau dikasih 200 sombong nanti kan. Tuhan kan tahu saudara-saudara. Dan Tuhan sangat mengerti, dan kita perlu belajar untuk mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan ingin supaya kita dibentuk menjadi orang yang percaya sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Bisa bilang haleluya, saudara. Kalau keinginan kita mah, saya besok langsung kaya, kan begitu. Tapi Tuhan bilang, kamu mesti melalui proses dulu, baru kaya. Mungkin kayanya nanti 2 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang. Tetapi kalau kita terproses, diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita, saya percaya saudara bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau dia katakan dia mau mengangkat kita, manusia dengan cara apapun, mau memotong kita, mau menggunting kita, mau menghalangi kita, kalau Tuhan bilang mau mengangkat, dia akan angkat kita. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Waktu minggu yang lalu kita sudah belajar tentang identitas Allah, ya, 3 identitas Allah. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang apa lagi? Maha Hadir. Nah ini saudara-saudara, kalau kita memposisikan Tuhan sesuai dengan kapasitas Dia, saudara-saudara, manusia boleh merendahkan kita, tetapi Tuhan akan mengangkat kita sesuai dengan kapasitasnya. Kalau sekarang kita berada dalam keadaan yang seperti ini, mungkin kita merasa
saya masih banyak yang kurang, sampaikan kepada Tuhan, lakukan kebenaran firman Allah. Segala sesuatu itu semuanya Tuhan tahu. Bahkan yang kita tidak mengerti, Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Karena ini, kuncinya ini saudara-saudara. Ya, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Puji Tuhan. Kita bersyukur saudara-saudara, walaupun kita menghormati misalnya orang-orang yang perlu dihormati, karena firman Tuhan juga mengajar seperti itu, seperti pemerintah, orang-orang yang memang pantas untuk menerima penghormatan. Kita perlu menempatkan posisi itu, hormati. Tetapi lebih daripada itu, utamakan Tuhan di dalam segala perkara. Karena seringkali saking seseorang menghormati orang yang dia anggap untuk perlu dihormati, memang sesuai firman Allah. Tetapi kalau itu melangkahi Tuhan, belajarlah untuk berkorban dulu. Lakukan dulu apa yang Tuhan mau. Supaya kita semua saudara-saudara Tuhan tekan kenal. Ya, ada haleluya saudara. Kita dikenal oleh Tuhan. Dan pengenalan Tuhan itu bukan sekedar biasa-biasa saja. Dia sangat tahu sampai gerak-gerik kita, apa yang akan kita ucapkan dan lain sebagainya. Semuanya itu Tuhan sudah tahu. Ada haleluya saudara. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita melihat saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ini adalah merupakan ungkapan di mana kasih itu bersumber dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi jangan kita merasa bahwa saya sudah anak Tuhan, Tuhan tahulah, Tuhan sudah kenal saya lah. Jadi seringkali juga karena orang berpikir seperti itu, sikap dia, tindakan dia, kata-kata dia nggak beraturan juga, udah yang penting Tuhan kenal, nggak boleh. Tetapi kita harus menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita mau mengikuti seperti hukum Taurat, itu sekali lagi saudara, kalau kita perhatikan bahwa memang diistimewakan kepada orang Israel, sehingga kalau bukan orang Israel itu menjadi musuh Allah, dibatasi melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu, kan pokoknya mau berperang juga oke, membunuh yang bukan orang seiman juga oke. Itu hukum Taurat, aturannya seperti itu. Tetapi masuk di dalam perjanjian yang baru yang diawali dengan kedatangan Yesus dan menebus, dan firman Allah katakan dia menebus bukan khusus untuk orang Israel. Memang tadinya dia datang, firman Allah jelas mengatakan dia datang untuk orang yang dia pilih, yaitu orang Israel. Tetapi mereka menolak dia. Lalu kemudian keselamatan itu menjangkau semua manusia yang ada dalam dunia ini. Sehingga kasih daripada Allah itu bukan dibatasi kepada orang atau satu bangsa saja, tetapi semua bangsa. Makanya kita diajar saudara-saudara untuk mengasihi saudara kita, mengasihi orang lain, mengasihi semua orang. Itu firman Allah. Kalau dulu saudara-saudara hanya khusus untuk bangsa Israel, di luar bangsa Israel pokoknya menjadi musuh Allah. Tetapi sekarang kita menjalankan apa yang menjadi perintah Yesus, di mana dia sudah mengasihi seluruh dunia ini dan semua manusia diselamatkan.
Siapa yang percaya kepadanya? Sehingga kita menjalankannya memang seringkali saudara-saudara. Makanya kalau seandainya kita tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh Yesus untuk mengasihi semua orang, berarti kita masih menjalankan aktivitas yang sama seperti di hukum Taurat, Perjanjian Lama. Kalau di situ kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, waduh saudara-saudara. Dan semuanya itu diperlihatkan secara jasmani, lahiriah. Kalau orang membunuh, diprosesnya bagaimana? Kan ada yang kita sudah pernah dengar, saudara ya. Kalau dia membunuh dengan tidak sengaja, ada kota-kota yang disediakan untuk menjadi tempat pelarian mereka. Mereka terlindung di sana. Tapi kalau dengan sengaja, dia harus dihukum mati juga. Itu hukum Taurat. Nah, di dalam perjanjian yang baru, memang sebenarnya kalau kita melihat saudara-saudara, sepertinya agak ringan, tetapi cukup berat juga, saudara. Kalau di dalam perjanjian lama, secara lahiriah tindakan itu harus dilakukan. Tetapi di dalam perjanjian yang baru, membenci saja itu sudah membunuh. Kan di perjanjian lama harus ada tindakan secara fisik, baru itu dinyatakan sah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, orang lain giginya copot satu, harus juga dilakukan sama. Harus copot juga gigi yang satu secara lahiriah. Tapi dalam perjanjian baru, membenci saja saudara seseorang itu sudah membunuh. Lebih berat mana saudara? Kalau dulu kan memang langsung secara fisik. Nah ini yang diingatkan saudara-saudara untuk kita bisa menerapkan kasih yang dari Tuhan. Karena kasih itu bersumber dari Allah. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Luar biasa nggak saudara? Kita mengenal orang yang misalnya jabatan tinggi saja di dalam negara ini, kita sudah merasa bangga. Betul nggak saudara? Tetapi mengenal Allah lebih dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau misalnya seperti tadi, kita benci dari tahun ke tahun, kita ingat kekurangan orang. Padahal sekarang sudah 2026, 2025 misalnya kita bersenggolan dengan orang lain, masih aja kita marah. Nah ini saudara-saudara, kasih kepada Tuhan berarti kita diberi kemampuan untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tuhan yang kasih kemampuan. Tapi juga saudara, ada tindakan dari kita. Tuhan ingatkan, firman Allah sudah ingatkan bagaimana mengasihi manusia. Kan Tuhan sudah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu adalah hukum yang pertama, dan hukum yang kedua yang hampir sama dengan hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa nggak saudara? Seperti dirimu sendiri. Mau nggak diri kita ini disakitin? Nggak mau kan? Kalau nggak mau diri kita disakitin, jangan nyakitin orang lain. Itu kira-kira kalau kita mau mengasihi orang lain seperti diri sendiri.
Kalau kita dicubit oleh seseorang dan merasa sakit, jangan juga cubit orang lain. Ya, gitu kira-kira ya. Karena sakit. Kalau kita tidak mau diomongin orang lain, jangan omongin orang lain. Kira-kira seperti itu, saudara ya. Ada haleluya, saudara. Amin. Karena ini firman Allah loh, saudara. Jadi apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Tapi puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, lihat hati kita. Karena pembentukan yang Tuhan berikan, izinkan, walaupun berat untuk kita lakukan, tetapi kita diberikan kemampuan oleh Tuhan karena respon kita. Pada waktu kita mendengarkan firman kan, kita tergantung dari kita mau melakukan apa tidak. Pada saat ada respon positif dari kita untuk melakukan kebenaran firman Allah, Tuhan berikan kemampuan. Tuhan malah dorong, Tuhan malah dia mengesahkan, memeteraikan dalam kehidupan kita apa yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Memang kita bisa, nggak bisa loh saudara. Daging ini nggak kuat, nggak mampu kita. Makanya ada Roh Kudus mengingatkan kita, firman itu harus dilakukan. Dan pada saat engkau melakukan, percayalah saudara, itulah yang dikatakan oleh Yesus, damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Dan apa yang damai sejahtera kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Karena kalau damai yang diberikan oleh Tuhan itu menetap, permanen. Tapi damai yang diberikan oleh dunia ini sementara. Betul nggak saudara? Pada waktu kita menjalankan kebenaran firman Allah, kita menerima damai dari Tuhan. Saudara sudah banyak mungkin mengalami akan hal itu. Walaupun berat pada saat engkau melakukan firman Allah itu, saudara merasa kayaknya bebas, Pak. Enak, enteng. Tapi coba saudara tahan terus, semakin berat. Misalnya, sudah Tuhan ajarkan harus melakukan ini, harus melakukan itu, tetapi saudara tahan, enggak, semakin berat, saudara. Coba kalau misalnya sama enggak saudara melakukan kan enteng, maksudnya enak melakukan, kayaknya muka kita juga senang, yang penting hati kita itu senang. Tapi coba kalau misalnya kita berkata enggak, kan muka kita beda. Dan itu akan membentuk loh saudara-saudara, membentuk kehidupan kita sendiri. Makanya ada mungkin yang umurnya masih 20 tahun, tapi itu cuma terjadi di luar sana. Udah kelihatan sama dengan 50 tahun. Padahal ditanya umur berapa? 20. Mukanya udah kayak, kan semua di sini kayak umur 17 tahun. Iya, karena pembentukan itu, saudara, kalau misalnya melakukan sesuatu, misalnya orang yang perlu dibantu, saudara kasih dengan muka masam. Tapi selama ini sih saudara-saudara, kalau saudara melakukan, pasti saudara melakukan dengan senyum. Itu membentuk loh saudara. Tapi coba saudara, nih, kan mukanya beda, dilempar lagi, karena nggak mau dekat-dekat gitu. Tapi coba, walaupun dia dalam keadaan apapun, saudara dekatin, ini ada berkat, kan ketawa, enak loh saudara-saudara. Dia yang menerima juga enak. Tapi coba ya, dia lihatin kita, dia semakin kuyuh nanti.
walaupun besar mungkin kelihatan. Nah ini sudah kita harus adakan perbedaan saudara-saudara ya, bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang mengenal Allah, dan kita adalah orang yang juga dikenal oleh Allah. Karena kasih itu bersumber dari Tuhan. Saya banyak kali mengungkap tentang kasih ini saudara, karena ini juga menjaga. Saya boleh katakan ini menjaga, karena di akhir zaman ini saudara, banyak orang yang tidak merasa bahwa kalau dia melakukan satu pelanggaran, tidak menjalankan kebenaran firman Allah, sudah enteng, sudah enak-enak aja. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau saya memperhatikan saudara ya, orang yang menekuni, menaati, menjalankan kebenaran firman Allah, dia juga membawa dirinya untuk tidak masuk kepada hal-hal yang tidak baik di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini, kalau kita melihat saudara, ayat-ayat yang saya kira itu sudah sering kita baca, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kita perhatikan baik-baik, ini menjaga, jangan sampai saudara-saudara kita sendiri, keluarga kita, dan orang yang dekat dengan kita itu terperangkap dengan apa yang terjadi di akhir zaman. Dan kalau firman Allah sudah menyatakan itu saudara, itu pasti terjadi. Makanya kita menjaga diri kita, mengenal Allah lebih dekat, dan menjalankan kebenaran firman Allah supaya kita dipagari oleh Tuhan dan tidak masuk di dalam lingkaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ini. Ya, kita membaca ayat-ayat ini dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada memang kita suka mendengar bahasa-bahasa yang positif. Kita orang percaya pasti akan diberkati, pasti akan mendapatkan pertolongan dan lain sebagainya, hal-hal yang baik. Kita pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin, itu benar. Tetapi pun saudara-saudara, kita perlu memperhatikan apa yang sementara terjadi dan yang akan terjadi di akhir zaman ini. Kita melihat di dalam ayat ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, bisa diterjemahkan sukarnya ini bagaimana? Lalu di dalam ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Makanya saudara-saudara, kita belajar mengasihi orang lain. Amin. Karena orang nanti satu saat, bahkan sudah mulai terjadi sekarang, akan mencintai diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Mau melakukan sesuatu apapun, dia pokoknya dirinya sendiri dulu, gitu. Ya, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini bahaya loh saudara. Pokoknya kalau berbicara tentang duit, dikejar sampai dimanapun. Menjadi hamba. Hamba itu apa sih saudara? Hamba itu kan pesuruh. Hamba itu seorang yang maaf, rendah, harus ikutin apa yang menjadi perintah bosnya. Kalau enggak dipecat pasti. Nah itu hamba. Nah ini saudara, di akhir zaman ada banyak orang yang akan menjadi hamba uang. Makanya ada ayat yang mengatakan, di mana hartamu berada, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Benar apa kembali itu? Hartamu berada di situ. Nah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita mengutamakan duit, hati kita pasti terikat dengan itu.
Ya. Mereka akan membual. Nah ini saudara-saudara ya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Wow, saya hebat, saya begini, saya begitu. Mereka akan menjadi pemfitnah. Puji Tuhan, di sini pasti tidak ada ya saudara-saudara ya. Yang diceritain orang nggak buat itu nggak dibuat-buat. Itu memfitnah itu namanya. Ya, mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah ini saudara, makanya saya katakan kita belajar kebenaran firman Allah dan melakukan kebenaran firman Allah itu sebenarnya kita sementara menanamkan sesuatu yang baik buat diri kita dan juga buat orang lain, buat keluarga kita. Karena kalau kita melihat saudara, tidak mungkin kalau orang tua melakukan, menjalankan kebenaran firman Allah, lalu anak-anak berontak. Tidak mungkin. Dan saya percaya saudara-saudara, kita adalah orang percaya kepada Tuhan yang sangat bergantung kepada firman Allah, kepada kebenaran firman Allah. Jalankan itu, karena itu adalah merupakan persiapan kita untuk Tuhan melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Adalah haleluya saudara. Mungkin sekarang kita belum melihat, tetapi percayalah kalau kita melakukan firman Allah, mungkin besok, tahun depan, 2 tahun depan, atau mungkin 5 tahun yang akan datang, tetapi pasti kalau kita sudah menanam, pasti itu akan kita tuai. Tidak mungkin kalau Tuhan berikan sesuatu, Tuhan sudah berjanji, lalu kemudian kita tidak terima. Makanya diingatkan juga buat kita, jagalah hati kita. Jangan sampai hati yang sudah benar dibelokkan dengan keadaan. Ya, hati-hati ya. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Orang misalnya orang kaya, anak dikasih mobil, wah bagus, jalan aja. Bukannya terima kasih papa, terima kasih mama. Ini nggak ada terima kasih. Tidak tahu berterima, tidak mempedulikan agama. Makanya saudara-saudara, saya ulangi lagi, kenapa saya menekankan bahwa satu gereja saja? Karena satu organisasi saja, saudara, berbeda pandangan dalam menjalankan firman. Apalagi sudah beda organisasi. Dan Tuhan ingatkan saudara-saudara bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang Tuhan izinkan buat kita supaya memproses kita, apakah kita ini tetap dan tidak kelihatan mempermainkan agama. Ada yang menganggap bahwa yang penting populer, sehingga masuk agama ini, masuk agama itu, ya seperti permainan. Dan kelihatan sekali saudara, nanti orang yang mempermainkan agama ini, orang itu gampang tersinggung. Benar, saudara. Dan membentuk orang itu menjadi sangat egois. Saudara nanti perhatikan. Karena dia akan mempertahankan apa yang dia anggap betul menurut dia.
satu tempat, itu satu aja yang saudara dengar. Kalau sudah beberapa tempat, pasti akan banyak berita yang saudara dengar. Nah, itulah sebabnya saudara, di akhir zaman pun akan terjadi orang tidak mempedulikan agama. Tidak ada pendirian. Gak apa-apa, Tuhan baik kok. Tuhan kan maha pengasih. Nanti saya masuk ini, nanti datang lagi dia pasti terima. Kalau ada kesempatan lagi. Kalau Tuhan sudah tutup kesempatan itu bagaimana? Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi. Nah ini saudara, enggak tahu mengasihi. Pokoknya hantam saja gitu ya. Mau salah, mau benar, pokoknya jalan aja sesuai dengan keinginannya. Nggak tahu, suka menjelekkan orang. Di sini ada yang suka menjelekkan orang. Jangan loh saudara ya. Makanya saya pernah katakan kepada saudara, saya ngobrol dengan sesama hamba Tuhan. Saya katakan, sekalipun saya lihat secara langsung orang itu berbuat dosa, saya tidak akan ceritakan kepada orang lain. Mendingan kalau misalnya lihat langsung, tegur. Dan biasanya saudara-saudara yang berkembang itu banyak yang tidak sesuai dengan intinya. Ya kan? Yang dicopot, yang diambil itu kesalahan, kekurangan, tetapi inti dari latar belakangnya itu nggak tahu kan? Ada yang seperti itu kan? Makanya saudara-saudara, ini saya nggak tahu saudara. Sekalipun saya lihat di depan mata saya orang itu berbuat salah, saya tidak akan ceritakan kepada orang lain. Emang enak ceritain kejelekan orang lain. Nah, di akhir zaman saudara-saudara, banyak orang dikatakan bahwa suka menjelekkan orang. Apa kita mau menarik firman ini? Oh, nggak ada di dalam firman kok. Kan kita kalau ngobrol enak kalau ngomongin orang. Memang enak loh saudara ya. Apalagi kalau misalnya dia menyinggung kita, waduh lebih kencang deh saudara. Yang nggak jelek juga dijelek-jelekin terus. Tidak dapat mengekang diri. Jadi tidak bisa nahan. Pokoknya kalau udah maunya, langsung aja. Nggak ada rem lagi. Kayak kalau mobil jauhkan Tuhan, rem blong. Kalau udah rem blong, udah nabrak sana, nabrak sini, dan lain sebagainya. Nah itu ada tuh seperti itu tuh ya. Tapi tidak ada di ruangan ini. Amin. Ya, tidak dapat mengekang diri. Garang itu apa ya? Galak ya. Pokoknya yang lain itu digalakin. Tidak suka yang baik. Waduh, yang maunya yang jelek-jelek aja saudara. Enggak suka yang baik. Orang udah berbuat baik, kamu tetap jelek aja pokoknya tidak ada yang baik. Aduh, Tuhan tolong kita ya, Tuhan kasih membuka mata rohani kita supaya kita menjalani sesuai dengan firman. Ayat yang keempat, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Ada di Alkitab juga sebenarnya buat kita orang yang normal, saudara-saudara, dengar dulu orang ngomong, baru kita sanggah. Misalnya kalau ada sesuatu yang perlu. Ada kan dia lagi langsung dipotong,
Jadi belum dengar masalahnya udah langsung dipotong. Ada nggak yang seperti itu di sini? Nah ini kan tidak berpikir panjang. Pikirin dulu apa maksudnya. Berlagak tahu, nah itu kan berlagak sok tahu dia. Tapi di sini semuanya, aduh, Tuhan tolong ya kita semua ya saudara. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi kalau udah maunya pokoknya firman juga larang, hantam saja. Firman sudah mengingatkan, sudah disampaikan, tetap aja dilanggar. Tapi puji Tuhan semuanya di sini melakukan firman Allah. Amin saudara. Kalau perlu kita belajar, Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan untuk saya melakukan firman. Karena dijauhkan Tuhan ini di akhir zaman, ini pasti terjadi dan sementara terjadi. Dan Tuhan tolong supaya kita terhindar dari situ. Ayat yang kelima. Nah ini saudara-saudara, inti dari orang yang tidak setia, yang tidak melakukan yang tadi yang kita sudah baca saudara-saudara, kita lihat mereka sebenarnya bisa saja ada di dalam gereja. Makanya saya katakan dijauhkan Tuhan itu terjadi. Ya. Secara lahiriah. Kita baca sama-sama aja ya. 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sampai di situ dulu. Memungkiri di dalam ibadah. Orang udah sungguh-sungguh lompat-lompat mungkin, dia tetap menilai, ngapain itu. Padahal orang yang bersuka cita itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan kepada setiap orang yang percaya. Memuji Tuhan itu kan baik sekali, saudara. Makanya saya seringkali kalau saya memuji Tuhan, banyak kalau saya sudah tahu lagu, saya tutup mata. Menikmati pujian dan merenungkan pujian itu, ya disampaikan kata-kata itu. Makanya tidak heran saudara, kalau saudara menyanyikan misalnya satu pujian dengan sungguh-sungguh, seringkali tanpa engkau sadari sudah mengeluarkan air mata. Karena merasa bahwa ini luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu membawa kita sampai sekarang, memberkati kita, melindungi kita, menyatakan kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Bukankah ini adalah bagian dari anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang nyata, bukan cuma omong-omong. Itu nyata loh saudara, Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat menikmati kuasanya dalam hidup kita. Tidak heran saudara-saudara, ada yang baru memuji Tuhan, dia bisa disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan buat orang yang sungguh-sungguh kepada Dia, yang melakukan kebenaran firman Allah. Tetapi jangan sampai terjadi seperti apa yang dikatakan oleh ayat ini. Secara lahiriah, jadi badannya ada di ibadah, tetapi memungkiri kekuatan ibadah itu. Makanya saya sampai katakan, kalau kita di dalam ibadah fokus, apalagi mendengarkan firman, yang masih pegang-pegang HP, mudah-mudahan bertobat. Karena seringkali saudara kan dengar firman ayat di HP, saudara baca, ya udah, jangan udah baca,
masih gerak-gerak, liatin HP, lihat siapa yang WA ya. Ini saya sih saudara ya, saya belajar saudara. Bahkan sampai mau melayani pun kalau saya teringat ada ayat misalnya, seringkali saya menahan diri. Saya belajar saudara, karena saya mempersiapkan. Kalau sudah persiapan itu yang Tuhan inginkan, ya sudah. Mau sekali-sekali ngintip lah, tapi ayat yang memang betul-betul harus, saudara. Karena ini yang dijaga loh saudara, bukan apa-apa. Tuhan juga ingin agar supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan menjalankan segala sesuatu itu lengkap. Mau nggak saudara? Mau menerima berkat itu nggak pernah cukup. Kalau boleh Tuhan berikan dengan berkelimpahan, itu janji firman Allah. Tetapi kenapa seringkali seret gitu? Kemungkinan ini yang seringkali dijalankan dan dijauhkan Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Bahkan kita di tempat ibadah, tetapi pada waktu mendengarkan firman ini, firman diambil dari Alkitab, mungkin aja kita merasa menolak, sehingga ini yang terjadi, memungkiri kekuatan. Sehingga tidak heran datang dengan beban, pulang beban yang tambah berat. Ya ada yang seperti itu, mikirin gitu, kan berat nanti. Aduh, saya disuruh lagi untuk melakukan firman. Enggak, tanpa berat. Ini minggu yang lalu dengar satu yang disuruh misalnya, disuruh lakukan firman, itu udah lumayan berat kan. Minggu ini lagi disuruh lagi untuk melakukan firman, wah udah tambah berat. Jadi datang dengan satu, pulang dengan dua, karena tidak mau melakukan. Tapi mari kita ajar diri kita dan kita serahkan betul-betul kepada Tuhan. Kita mau nyatakan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku mau dikenal oleh Allah, dan aku mau melakukan kebenaran firman Allah. Sehingga mau apapun yang di hadapan kita, mau tantangan apapun yang kita baca ini, semuanya itu dilakukan oleh Tuhan. Bahkan saudara, kalau kita melihat tegas firman Allah katakan, kalau ada orang-orang yang seperti itu, di bagian yang terakhir dikatakan apa? 2, 3, jauhilah mereka itu, dan tidak usah bergaul dengan mereka. Itu mereka udah bukan lagi keras kepala, keras hati. Tapi puji Tuhan, di sini semuanya adalah orang percaya yang mau melakukan firman. Kita mau mengasihi Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itu ungkapkan melalui tindakan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, dan percayalah Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kasih
Engkau kembali menegur kami dengan firman-Mu. Kami tahu karena Engkau mengasihi kami. Melalui firman-Mu kami kembali diingatkan Tuhan untuk hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu dan melakukan kebenaran itu di dalam perjalanan iman kami. Oleh ya Tuhan, ya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun, memimpin kami, memampukan kami, sehingga benar-benar Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu Tuhan. Dan kami percaya kalau kami hidup seperti itu, maka Engkau pasti mengenal kami. Kami hidup dekat dengan Engkau, kami melekat dengan Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau pasti mengenal kami. Teguhkan kami di dalam kebenaran-Mu. Teruslah Engkau memimpin kami dengan kebenaran-Mu. Jangan lepaskan kami dari tangan-Mu yang kuat. Sebab dalam perjalanan iman kami, semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, teruslah berkarya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Urapan Allah ada di atas hidupnya, teguhkan dia di dalam panggilan-Mu. Jadikan dia hamba-Mu yang menjadi berkat-Mu. Buka rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpuji-pujilah Engkau. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Doa ya, saya kembalikan kepada Bapak. Kami naikkan dan kembalikan kepada Tuhan, karena kami yakin kami sudah diberkati oleh Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Balaskan berkat-Mu atas hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami tetap menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan, semuanya adalah untuk kebaikan, untuk kami diberkati. Dan biar kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam menjalankan apa yang Tuhan percayakan, kami yakin semuanya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia diberkati, dipulihkan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang sertai dalam perjalanan kami.
Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terpujilah nama Tuhan, dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan bawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus sebagai anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.